Pembangunan angkutan umum dapat menjamin keberlanjutan kota dan warganya. Kenaikan tarif bisa dilakukan jika disertai dengan peningkatan layanan. Wacana penyesuaian tarif Transjakarta kembali menjadi perbincangan publik. Isu yang sama selalu munculnya di setiap tahun, terutama mendekati pembahasan anggaran menjelang akhir tahun. Besaran kenaikan tarif bus kota milik pemerintah Provinsi Jakarta itu pun lebih kurang sama, yaitu dari Rp3.500 menjadi Rp4.000 hingga Rp5.000 per orang. Isu ini menjadi memanas lagi sekarang karena mengemuka di tengah tekanan fiskal daerah. Namun terkait penyelenggaraan angkutan umum perkotaan, perlu melihat kemauan dan kemampuan kota, dalam hal ini Jakarta. Apakah Jakarta menempatkan transportasi publik sebagai layanan sosial yang sepenuhnya disubsidi atau sebagai sistem yang harus berkelanjutan secara finansial? Harga tiket Transjakarta tak banyak berubah sejak 21 tahun silam. Di sisi lain, biaya operasional membubung seiring cakupan layanan yang meluas. Subsidi dari APBD Jakarta sekitar Rp6 triliun per tahun dan terancam terpangkas tahun depan karena dana bagi hasil dari pemerintah pusat menjadi Rp11 triliun dari Rp26 triliun. Kondisi ini juga menunjukkan layanan publik rentan terhadap guncangan anggaran jika bergantung penuh pada subsidi pemerintah. Dan konsekuensinya, isu penyesuaian tarif mengemuka lagi. Namun, menaikkan tarif tidak bisa hanya untuk menutup defisit. Kebijakan itu harus berdasarkan program pembangunan sistem transportasi tangguh, efisien, dan adil. Kenaikan tarif hanya di jam sibuk sesuai rekomendasi Dewan Transportasi Kota Jakarta pun dinilai rasional jika memenuhi persyaratan. Di antaranya standar pelayanan yang kian terukur, termasuk ketepatan waktu, kebersihan armada, keamanan halte, dan integrasi antar moda. Menengok Singapura, kualitas layanan angkutan umum di sana tak diragukan lagi. Negara kota itu memberikan subsidi angkutan umum disertai mekanisme penyesuaian tarif tahunan berbasis inflasi, upah, dan energi. Program diskon bagi kelompok rentan dan pengguna reguler konsisten dijalankan. Untuk Jakarta, telah ada subsidi bagi 15 kelompok masyarakat. Namun, instrumen ini harus dipastikan tepat sasaran, yaitu pelajar, warga lansia, dan pekerja bergaji rendah. Perlu pula dipikirkan, apakah Jakarta menanggung subsidi tarif bagi komuter dari kota tetangga? Atau ada opsi kerjasama dengan pemerintah daerah dan pusat untuk penyelenggaraan transportasi publik yang efisien di Jabodetabek. Tarif naik secara wajar disertai dengan peningkatan mutu dan perlindungan sosial kuat menjadi investasi bagi masa depan mobilitas kota. Warga yang telah menanggung banyak beban dalam kondisi ekonomi kali ini akan mudah memahami dan menerima kebijakan tersebut jika ada kejelasan arah kebijakan transportasi publik dan pastinya transparansi. Saudara, saatnya kita mengulas Harian Kompas yang terbit hari ini Senin 20 Oktober 2025. Kita awali dengan foto berita yang ada di Harian Kompas di halaman muka, yaitu terkait dengan konsolidasi elit masih terus berlangsung. Tahun pertama kepemimpinan Prabowo Gibran masih berfokus pada konsolidasi kekuatan politik dan kelembagaan. Kabinet ini telah 4 kali dirombak, saudara. Konsolidasi politik dan kelembagaan masih terus berjalan sepanjang tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pemerintah tidak hanya menghimpun dukungan dari partai politik, tetapi juga membongkar pasang struktur kementerian dan lembaga. Lalu ada informasi terkait dengan MBG, CKG, dan Sekolah Rakyat Bukti Negara hadir untuk rakyat. Setahun sejak dilantik, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan arah pembangunan yang berpihak pada kebutuhan dasar rakyat. Politik rakyat menjadi pendekatan baru dalam mengukur keberhasilan, seberapa nyata manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di meja makan, di puskesmas, dan di ruang kelas. Dari pemikiran itu lahir program Hasil Terbaik Cepat atau PHTC yang menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan. PHTC menjadi terobosan bahwa hasil cepat bukan berarti tergesa-gesa, tetapi tanggap dan terukur dalam merespons tanggapan mendasar bangsa, yakni ketimpangan gizi, rendahnya akses kesehatan, dan kesenjangan pendidikan. Lalu ada juga informasi lainnya, saudara, terkait dengan Kamboja minta penyelidikan.
Informasi ini terkait dengan aktivis ultranasional Thailand ini mengerahkan Son Horek untuk meneror warga Kamboja dengan suara dari film hantu. Ini bagian dari sengketa perbatasan, Saudara. Komisi Hak Asasi Manusia atau HAM Kamboja meminta penyelidikan teror Son Horek oleh Thailand. Teror dengan penggunaan bertruk-truk pelantang itu mengganggu penduduk Provinsi Banteay, Mean Chey di Kamboja. Dilaporkan Khmer Times pada Minggu 19 Oktober 2025, permohonan penyelidikan dikirimkan Komisi HAM Kamboja ke Komisi HAM PBB. Informasi-informasi tersebut Saudara dapat Anda baca di Harian Kompas yang terbit hari ini atau mengaksesnya di kompas.id.